penting ya, jika kita ingin niat untuk menjadi fund manager mungkin ya terlihat profesional, lakukanlah langkah yang terbaik terhadap uang sendiri sebelum kita mengelola uang orang lain. Jangan berpikir mindsetnya bahwa ini uang gua aja. Ya memang, tetapi bukan masalah ini uang Anda saja. Pikirkanlah bahwa ini suatu pembelajaran sebagai bisnis masa depan Anda nanti yang sekiranya tidak membutuhkan aktivitas fisik, ya, buatkanlah perkembangan yang lebih baik. Ya. Jangan sampai membentuk karakter trading itu asal-asalan atau memang membuat ini uang saya saja, ya bukan seperti itu. Ya, coba kita lihat, nyarinya susah-susah, habisnya sekejap di trading. Nah itu, dan habisnya tersebut adalah ingat, dana kita rugi, ya itu larinya pada orang yang lebih kaya dari kita, terutama institusi. Ya, daripada kita menyumbang pada orang yang lebih kaya dari kita, lebih baik kita sumbanglah fakir, miskin. Maka tradinglah yang benar. Ya, jika Anda ingin berpotensi mendapatkan untung yang besar, harus siap rugi yang besar. Ya. Jadi mindsetnya tersebut bahwa ini adalah dagang, bukan suatu coba-coba dari sebuah alat bantu, indikator hanya sekedar membantu saja, tanpa indikator pun juga bisa trading, bisa. Ada trader yang naked chart atau tanpa indikator, ya, murni price action dan chart pattern, tetapi jangan lihat chart pattern dari bentuk-bentuknya saja, psikologinya terbentuk chart pattern ini dikarenakan apa. Nanti kalau Anda sudah mengerti, ya, psikologinya tersebut, semakin besar candle-nya, semakin banyak candle-nya pada time frame yang besar membentuk pola grafik atau chart pattern, maka secara psikologi, jika pola grafik itu berhasil ditembus atau berhasil terjadi, ya, secara probabilitasnya lebih besar, ya, untuk harga mengikuti berkelanjutan dari chart pattern atau pola grafik tersebut. Karena semakin banyak nih pola candle-nya, ya. Kan pola grafik adalah kumpulan dari beberapa candle. Semakin banyak kumpulan beberapa candle tersebut, ya, dan berhasil terjadi, maka chart pattern itu besar. Sebelum menuju chart pattern, maka tahap awalnya tersebut nih, tahap awal ini ya, tahap awal ini seperti kita membangun mindset, ya, money management, time management, ini sangat penting. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita mendeteksi tren. Nah, itu dulu. Jangan sampai dari kelas 1 mau lompat ke kelas 6 dalam SD. Ya nggak bisa, guru juga nggak ngasih. Mendeteksi tren kan ada dua. Ya. Dari swing high, swing low, teori Dow ya ini ya. Beginning uptrend, lalu end of uptrend. Ya, ini teori Dow dalam swing high, swing low-nya. Lalu bisa juga dengan moving average. Nah, mau moving average berapa saja ya saya terima. Misalkan Anda punya parameter moving average dengan angkanya 100 lah ya, misalkan 100. Ya. Jangan nanya lagi cocoknya di time frame berapa, coach. Bicara cocok di time frame berapa yang memang kita lihat lagi fungsi dari moving average, berarti masih baru. Gini. Fungsi dari moving average itu kan mendeteksi tren dan mendeteksi support dan resisten. Jika kita input pada time frame D1 dengan parameter 100, berarti 100 hari. Secara rata-rata, harga terbentuk selama 100 hari, apakah dia membentuk tren turun atau tren naik, ya. Dan jika membentuk tren turun, maka 100 hari tersebut tervisualisasi level resisten di angka berapa. Nah, gitu. Kan gitu. Resistennya di angka berapa? Dan itu kan berfungsi sebagai resisten juga, ya.
support dan resisten. Ya, maka kalau kita input ke H1, ya berarti time frame-nya adalah untuk jangka pendek. Ya, misalkan gini, saya praktekkan deh lebih dalam lagi ya. Misalkan kita masuk kepada time moving average yang kecil. Yang 100 yang kecil gitu ya. 100 ya. Kita masuk yang 100. Nah, ini yang kuning 100 ya. Berarti dia secara 100 ya di H1 biar gampang hitungnya. Selama 100 hari 100 jam, 1 hari 24 jam. Berarti ada kurang lebih 4 hari ya. Selama 4 hari dia membentuk tren turun euro. Dan terbentuk tervisualisasi resistennya di sini nih. 1.17703. Ya. Jadi telah terbentuk resisten di sini ya. Selama 4 hari. Dan dia berfungsi sebagai resisten. Ya. Untuk trigger entry-nya adalah tetap kita mengacu pada candlestick. Walaupun ada trigger entry-nya itu menggunakan moving average jika crossing 8 dan 21, sekali lagi konfirmasi terakhir sampai candlestick-nya tutup. Ya. Konfirmasi terakhir. Nah, jika Anda lihat seperti ini, berarti Anda tradingnya kan day trade. Oh, ternyata di sini ada resisten. Ya, berarti nanti saya akan rencana sell deh di sini. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Misalkan Anda mengacu pada day trade. Ya. Dan di sini kebetulan juga ada resisten nih. Jadi juga support become resisten. Ya. Nah, boleh nggak sell di sini? Boleh-boleh saja. Stop loss-nya Anda input di mana? Di atasnya MA mungkin. Nah, itu saja bisa untuk menentukan tren dan support resisten ya, dengan moving average. Nah, kita left trade ya. Nah, support resistennya apa saja? Kan kita udah pelajari moving average, trend line, Fibonacci retracement, pivot point, supply demand, history high low. Nah, mereka ini satu round number saya nggak input ya, angka bulat soalnya itu berbentuk psikologi juga tuh angka bulat. Tapi yang 6 ini fungsi support resisten pada mereka kita gabungkan ya, antara moving average dengan trend line atau antara moving average dengan Fibonacci retracement dan lain-lainnya. Kita gabungkan mungkin minimum ada 3 support resisten menjadi level entry kita ya. Nah, base entry-nya kemarin saya sudah buat juga. Supply zone di atas, demand zone di bawah, Fibonacci, ya, support dan resisten. Ya, ini juga level. Level ini adalah gabungan, misalkan dia retrace membentuk triangle ya, membentuk triangle biasanya yang support resisten level ini seperti crude oil ya. Cocok sekali kalau support resisten crude oil itu kan dia naik membentuk suatu ranging ya, atau dia itu range-nya terbentuk support resisten yang yang saling jaraknya nggak terlalu jauh ya. Dan ini fundamental, pivot point, daily high dan low. Nah, ini trigger entry kita gabungkan saja. Nah, kira-kira kalau misalkan gunakan supply dan demand ini kan kita nggak gunakan indikator. Ya. Hanya mencari supply dan demand, di mana level supply dan di mana level demand. Ingat, entry ini kita mengacu pada tren. Misalkan, kita lihat ini ya. Oke. Misalkan kita gunakan supply dan demand. Nah, kita lihat di atasnya nih. Ini supply. Ya.
Ini juga supply. Karena trennya turun, Anda cari level supply. Nah, sekiranya kalau supply yang bawah lebih kuat atau lebih baik, nah kan gitu, ya. Artinya kan mana yang ada dua konsekuensi. Kalau kita input yang bawah berarti supply yang ini bisa saja lebih cepat terjemput. Ya, kalau yang atas memang kalau misalkan dia naik ya terjemputnya agak lama, tetapi tetap bisa saja juga salah karena di atas langit masih ada langit, di sini masih ada hambatan. Artinya tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna. Jika Anda melakukan supply dan demand saja untuk trading naked chart tanpa indikator, ya Anda siap-siap saja dengan batasan risiko yang ketat, ya. Ini rising wedge, falling wedge ya. Tinggal menunggu trigger aja sih. Tinggal menunggu dia triggernya gini. Kalau ada dorongan ke atas ke sini, ya. Nah di sini mungkin saja dia retest atau dia kalau misalkan dia retest dia akan balik lagi ke atas, tetapi kalau nggak retest dia false break. Paham ya? Kalau misalkan dia break ke atas, lalu dia retest, dia di sini membentuk pola grafik kenaikan untuk berlanjut, ya. Nah, ini plannya. Tapi kalau nggak berhasil retest, maka dia akan false break, akan lanjut turun ke bawah. Namanya false break nih. Ini tipuan, ya. Dia keluar terus masuk lagi ke dalam pola candle-nya, pola grafiknya, sorry. Nah, gitu ya. Begitu Anda entry di sini, stop loss-nya di atas ini. Jadi mau Anda tradingnya naked chart, mau trading menggunakan indikator, ya, yang terpenting adalah Anda tahap awalnya ini loh, ini dan ini, fondasi dan mencari tren dan support resisten, itu aja dulu. Kalau itu udah dapat, ya, berarti kita mencari the best entry dengan chart pattern juga. Oke, nah kira-kira dari partisipan di sini yang belum bisa, mendeteksi tren dan mendeteksi support resisten itu, silakan bertanya, ya. Karena Anda yang tahu, saya tidak tahu Anda itu kemampuannya sampai batas mana, ya. Nah, kemampuan Anda kalau misalkan sudah mendeteksi tren, sudah paham, support resistennya juga sudah paham, nah, artinya Anda sudah mendapatkan suatu kesimpulan entry. Ya. Nah, kalau sudah berkembang, kalau buat day trade itu buat sehari doang cukup H1 kan udah cukup ya Pak Kus ya? Oke. Day trade H1 saja, ya M30 juga boleh. Oh gitu ya, nggak usah lihat sampai H4 ya? Untuk pandangan ke depan kita perlu. Ya mungkin maksudnya untuk melihat major trend gitu kan, buat Betul. H4 gitu. Seperti tapi untuk entry-nya kita lihat support resistannya dari H1 gitu ya kan, benar Pak? Betul. Jadi gini, benang merahnya kan kita akan dapat dari M30, lalu H1, H4, dan D1. Sama seperti Mas Bima ingin ke Bandung, enaknya lewat mana nih? Ya, kan cek ke Waze dulu atau Google Map. Ya, kalau memang petunjuknya adalah harus lewat Purwakarta, ya. Ini buat yang orang di luar pulau mungkin belum tahu ya Purwakarta ya. Kalau udah tahu ya berarti terkenal juga Purwakarta. Oke, jadi gini. Dari D1 kita lihat petunjuknya adalah dia masih dalam kondisi naik ya. Nah, kenaikannya ini kondisi turun, penurunan ini tertahan di level MA 100 ya. Nah, ini nggak pakai indikator. Dengan naked chart lagi, silakan. Ini nggak pakai indikator. Kita mencari swing high, swing low, swing high, swing low, berarti trennya naik dan tertahan di support demand area.
Yang penting adalah kita sudah tahu level support resisten dan cara mendeteksi tren dengan MA, dengan swing high, swing low atau MA. Berarti kita mau gaya trading mau pakai indikator atau nggak pakai indikator, ya udah di luar kepala. Ya, kembali lagi tadi pertanyaan Mas Bima. DD1-nya euro dolar berpotensi bisa ke atas dan ke bawah loh ini. Kenapa? Berada pada, saya matikan dulu ya orderan saya ya sebentar. Takut kegeser-geser. Nah, gini. Seolah masih sideways ya Pak ya? Kelihatannya ya? Ini yang namanya level psikologi nih Mas. Level psikologi. Dia bisa ke atas dan bisa ke bawah. Kenapa kok saya bilang level psikologi? Dia berada pada demand area atau support area. Level support swing low, berpotensi double bottom, dan berada di demand area. Nah, di sini dia masih ragu. Apakah dia melanjutkan penurunan atau berbalik ke atas? Karena petunjuk bayarnya belum kelihatan. Oke. Tetapi secara long term, euro dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan ke belakang trennya naik. Setuju ya? Ini nggak pakai indikator. Yang bawah matiin juga ada indikatornya. Ya. Setuju ya? Trennya naik ya. Karena swing high, swing low-nya ke atas. Tetapi selama 3 bulan trennya turun. Setuju ya? Oke, Pak. Ya, berarti disinilah level psikologi. Kita juga mau entry juga ragu-ragu juga, belum ada petunjuk D1. Anggaplah di sini ada petunjuk D1, dia akan naik. Misalkan ya. Berarti kita mundur top down analisa di H4 dulu. Oh, ternyata di H4 pun juga terlihat double bottom. Ya. Double bottom yang range-nya tersebut, ini biru ini adalah demand ya. Range-nya tersebut kemungkinan sampai sini, misalkan ya. Sampai sini range-nya. Ya. Berarti masih ada peluang naik ke atas dong. Ya kan? Di H1. Nah, dari H4 ini petunjuknya Anda boleh mencari level terbaiknya di M30. Nah, jika kebetulan M30 juga di bawah, ya, kita bisa entry. Tetapi jika M30-nya di atas ini, ya, ini kan ada level demand juga, level supply juga ya. Kalau di atas ini, jangan lagi ntar bertanya, kalau belum coaching sih, nggak apa-apa bertanya ini. Ini kalau udah coaching, coach kok M30-nya turun, di H4-nya naik, H1 naik. Semua itu ada benang merahnya. Dia naik itu untuk turun. Anda kata dia naik ke atas M30, akan untuk turun, mencari support untuk melanjutkan ke atas. Maka begitu dia turun, H1-nya pun juga akan bergerak turun ya. Nah, misalkan begini nih, H1 kan di sini akan bergerak turun, kita mencari peluang entry yang terbaik searah dengan D1 dan di H4. Dia turun dan kita mencari pembalikan di M30, artinya kan dia turun ya Mas Bima ya. Dia naik, anggaplah dia masih di sini. M30-nya masih di sini. Masih di atas ya, anggaplah ya. Padahal di H4 dan di D1-nya petunjuk naik. Kok M30-nya mau turun, Coach? Ya justru kesempatan kita jangan beli di sekarang ini, mencari keterbaik, ada penurunan di M30, dan menunggu pembalikan ke atas sesuai dengan H1, H4, dan D1. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, misalkan Anda lihat di H4-nya ini ada satu candle besar. Misalkan ya di H4 ini,
Wah, ini nggak kelihatan nih candlestick-nya. Ada candle besar. Ya, besar sampai sini. Ya. Anggaplah setinggi ini. Berarti begitu Anda lihat di H4-nya ada candlestick besar atau big movement yang kesempatan kita untuk beli lagi, ya. Kalau kita lihat petunjuk tersebut di H4, berarti kita ingin mencari level termurah dari 2 step di bawahnya. Apakah level termurah itu ada gelombang, misalkan di H4 itu satu candle besar, ya. Di dalam satu candle besar ini kan begini. Misalkan gini ya. Di dalam satu candle besar ada candlestick gelombang kecilnya itu seperti ini misalkan. Nah, berarti kita mencari pembalikan dia dengan Fibonacci contohnya. Nah, untuk mencari level koreksi yang terbaik, mencari level entry apakah di sini atau di sini, kan gitu ceritanya. Ya, jika kita lihat di H4 ini, wah ini ada big movement atau candle panjang nih. Ya, kalau ada candle panjang dan di situ kebetulan ada double bottom, ya apakah kita mau langsung buy saja? Ya boleh saja sih langsung buy. Maksud saya adalah mundur 2 step ke bawah ke M30 untuk mencari level entry yang lebih murah atau the best price-nya. Ya. Jadi mundur di M30 itu bukan berarti main asal entry aja, enggak. Mundur ke M30 mencari lagi, kita identifikasi lagi mana support resisten yang memang ideal untuk entry. Jika memang arahnya naik ke atas, ada candlestick H4 yang tinggi, candlestick H4 yang tinggi, otomatis kita mencari lagi level koreksinya di M30. Ya. Atau di H1 sudah dapat level koreksi, ya silakan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Day trade pun juga, ini kan artinya day trade. Artinya mencari kombinasi dari hukum time frame ini ya, kita gunakan di H4, melihat satu peluang entry. Nah, misalkan gini nih, tapi ini terlalu ini level psikologis ya. Level psikologis sekarang. Jika H4 di sini ada peluang entry, ada shooting star lah di sini. Atau ada yang biasa candle besar kan bearish engulfing atau bullish engulfing, ya. Berarti kita masuk ke di M30 mencari koreksinya ke atas. Ya, mencari koreksinya ke atas untuk mengambil posisi sell. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Oke, Pak. Clear ya? Pak, clear, Pak. Ada yang masih mau bertanya? Silakan. Nah, cari peluang entry nih sebentar. Kita lihat indeks dolarnya. Sideway loh nih. Menunggu besok nih. Dolar yen-nya juga sama. Nah, ini indikator ini silakan gunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau susah, ya udah hapus aja. Tapi kita harus ketahui dalam pola-pola grafik. Nah, dari pola grafik dan juga dari support resisten. Ya. Kalau Anda belum paham support resisten, ya kembali lagi ke sini. Apa saja aja yang bisa jadikan support resisten. Mau kita analisa trading dengan teknik apapun, ujung-ujungnya adalah mencari tren dan support resisten. Jadi saya bedah ini satu persatu, silakan sesuai dengan kemampuan Anda dan stylenya Anda. Anda senangnya dengan trendline, silakan. Yang terpenting adalah konsisten. Jangan gagal di sini pindah ke lain, ya. Yang fungsinya sama. Artinya dalam trading yang saya sampaikan bahwa yang utama mau tradingnya kita trading emas, mau trading forex, atau mau trading indeks saham maupun saham sekalian, yang utama yang kita cari adalah tren. Anda bisa nggak mencari tren?
Itu dulu kan, supaya nggak bisa dibohongin orang, maksudnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang memberikan, wah ini laporannya hijau-hijau terus nih, atau profit terus loh dia, anti rugi, anti loss. Wah, kalau misalkan dia profit terus, ya, atau ada yang memang berhasil dalam trading forex menjadi kaya raya, otomatis dia akan menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya 6 besar. Nah, kayak Soros dong ya Pak ya. ya, jadi yang misalkan dia belum jadi orang terkaya di Indonesia dulu deh, bersama Om Lim ya. Kalau memang dia belum bisa menjadi orang terkaya dengan keuntungan pasti, nggak usah jadi janji. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak meleknya di situ. Wah, dia untung terus nih. Ah, gimana sih? Mau dong caranya gimana? Ya. Nah, secara logika aja deh. Ya. Tunjukkan portfolionya. Nah, karena portfolio itu bukan dari metode. Bukan metode saja, tetapi mindset, money management, dan manajemen waktu. Ya. Kalau ini Anda sudah miliki, kombinasikan semua, fondasi, tren, dan support resisten untuk tahap awal. Ya. Di mana Anda bisa entry menggunakan metode-metode support resisten tersebut mengacu pada tren. Ya, kembali lagi sini. Kita buy atau sell tetap mengacu pada tren. Karena tren adalah demand bahan baku untuk kita buy atau sell. Ini saya selalu mengucapkan gini supaya melekat nih. Ya. Dan support resisten level atau area di mana Anda beli barang. Ya. Nawar gitu loh. Dengan istilahnya nawar. Jadi nggak bisa dilepas ya antara trading online dengan sektoril, walaupun nggak ada standarisasi ganda. Maksudnya standarisasi ganda adalah kalau kita buka bisnis bisnis sektoril dengan modal 100 juta, dengan kita buka akun forex dengan modal 100 juta juga, ya. Misalkan dalam sektoril ini kan turun drawdown 70%. 70% tersebut kan pindah bentuk. Sewa tempat, ya, renovasi, beli fasilitas, ya, lalu promosi, kan pindah bentuk. Walaupun belum tentu profit, ya. 30%-nya adalah untuk operasional. Nah, itu kalau modal 100 juta. Trading forex turun 70% itu udah kemungkinan rugi besar. Ya. Jadi nggak ada standarisasi ganda antara trading forex dan sektoril. Walaupun konsepnya kita bisa bisa jalani sama. Ya. Oke. Best entry. Ini juga sama ya. Nah, ini saya coba ulas kembali sebelum kita live trading di jam 9 ya. Kita live trading nanti. 4 karakter trader sukses. Mampu menggambarkan kondisi pasar serta hubungannya dengan peristiwa ekonomi global serta mengidentifikasi peluang trading. Artinya gini. Ya, jika Anda melihat sekarang momentumnya adalah berita-berita yang akan membuat volatilitas besar, kita coba responsif ke arah itu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, ini saya mencium ada satu skenario politik yang nggak enak nih. Ya. Brexit, lockdown, dan pilpres. Ya. Nah, walaupun sebenarnya saya sudah dengar video-videonya dari Om Mardigu, dari Bos Darling ya. Bagi yang ikutin Bos Darling ya, kita satu komunitas. Ya, kira-kira ada nggak di sini? Bosman Pak, Bosman Mardigu. Oke. Saya ada lagi selain Bosman. Ini dia udah ngirim surat cinta ke Jokowi
silakan cek People Power, ya Bos Darling dia bicara, ya itu coba di YouTube sebelum di ban, karena dia begitu dia posting selisih 2-3 jam di ban sama YouTube. Oh ini kayaknya ada nih, ini saya soalnya mengikuti. Oh dulu saya pernah share Pak Agung ya. Semalam ada episode baru, ya. Ya, saya selalu ngikut tuh perkembangannya Pak. Ya, mengenai COVID ini benar atau nyata. Waduh, ngeri. Saya selalu mengikuti dan memang apakah ini konspirasi atau tidak ya? Ya. Jadi penjajah model baru. Ya, ini kita nggak bahas ini ya. Kita nggak bahas ini. Mudah-mudahan nanti kan saya share. Tapi ini yang episode terakhir ya. Episode terakhir semalam itu membahas tentang detail sekali untuk penjelasan COVID ya. Tetapi kalau sudah di ban ya mohon maaf saja. Karena langsung cepat di ban soalnya. Oke, jadi kita responsif terhadap apa yang akan terjadi di pasar. Karena penggerak atau yang membentuk sebuah harga tersebut adalah transaksi ya, dari dua belah pihak antara bank dan bank atau bank dan fisik atau ekspor import ya dan lain-lain ya. Jika memang nanti dolar diunggulkan, maka harga berpotensi menguat terhadap indeks dolar. Kalau indeks dolar menguat, logika kita adalah terhadap 6 mata uang lawannya itu melemah. Dan terhadap emas akan kena dampaknya juga. Karena yang terjadi adalah penguatan demand dolar indeks atau mata uang dolar tersebut. Berarti kita akan mengambil peluang entry buy US dollar. Nah, di mana untuk peluang entry-nya? Ke teknikal kita masuk. Jadi secara fundamental kita coba cerna dulu, walaupun misalkan Anda, waduh susah fundamental, ya bagaimana Anda mau beli barang, nggak tahu kondisi siapa pelaku pasarnya, ya mau jualan, mau bisnis lah ya. Kalau pelaku pasar bisnis Anda, misalkan Anda sebagai mesin toko fotokopi, alat tulis kantor ATK, ya otomatis pelaku pasarnya tersebut adalah yang lingkungan yang dekat Anda, radius berapa meter itu saingan, ya pelaku pasar fotokopi juga. Ya. Dalam trading kita lihat lagi pelaku pasar forex siapa saja, kenapa kok dia bisa beli dolar, kenapa kok dia bisa jual dolar, pasti kan ada sebab dari faktor sentimen tersebut maka terjadi transaksi. Ya. Nah itu kita rencanakan dulu. Ada plan A dan plan B. Kan kita belum tahu nih sekarang nih. Ya. Belum tahu walaupun kita sudah menganalisa atau mengobservasi seperti kita menganalisa non-farm roll yang sudah-sudah ya. Dari beberapa data kita kumpulkan berpotensi menguatkah dolar Amerika atau melemah. Ya. Tetapi kembali lagi, aktual yang menentukan nanti. Ya. Aktual yang menentukan bahwa jika dolarnya menguat, berarti kita menanti strateginya gunakan apa? Ya. Dengan cara strategi apa kita bisa memanfaatkan dari faktor sentimen minggu ini? Ya. Big news-nya kan election. Big news-nya loh, ini yang ditunggu, bukan kita aja nunggu trading santai, seluruh dunia menunggu dari pemilihan presiden Amerika. Ya. Dan jangan heboh nanti. Kita strategikan dari sekarang. Ya. Nah, ada dua strategi nanti akan sistem option atau kita menunggu strategi MA 125, 8 dan 21. Ya. Nah, kita mengidentifikasi peluang trading. Menjadi peluang nih. Jika memang dia dolar menguat, berarti kita menunggu buy pada support kalau USD XXX dan sell pada resisten
XXX USD. Di mana resistennya kuatnya? Nah, itu kita cari. Itu tugas trader. Ya. Oke, mampu menggunakan logika dan analisis untuk menjadi dasar keputusan entry. Berarti kalau kita sell itu di harga tinggi, buy di harga murah. Sekiranya dari menentukan harga murah, harga tinggi tersebut, apakah cukup dengan indikator? Atau kita melihat dari struktur pola grafik. Nah, itu kan bisa kita lihat. Teratur, disiplin, tegas, dan mampu bekerja secara berurutan, secara prioritas. Ya. Terstruktur, disiplin, dan konsisten. Dan yang terakhir sangat penting nih saya tambahkan. Biasakan tidak tergantung pada signal orang lain tanpa dikembangkan diri sendiri. Boleh kita ambil signal dari orang lain, kembangkan. Tujuannya apa? Meningkatkan kemampuan kita. Ya. Ini mungkin saya dari dulu terbiasa, dulu signal itu susah memang. Mungkin orang-orang lama ya, orang-orang lama ini terbiasa dengan membuat signal sendiri. Kalau dulu tuh Pak, Bu, susah cari signal, nggak semudah sekarang. Sekarang udah Telegram di mana aja grup signal semua. Ada yang jujur, ada yang enggak. Ya. Kalau dulu, wah susah. Apalagi zaman saya DQ, berantemnya sama D-Link. Ya. Misalkan pagi-pagi, saya masih ingat nih, Nikkei DQ. Ya. Kadang-kadang D-Link itu sengaja out. Out itu adalah naik dan turun. Oh ya, zaman dulu aja, spread itu 10 pip untuk pound sterling USD. Masih bisa trading, Pak, Bu. Ya, sebulan bisa 100 lot sampai 300 lot. Jujur aja nih, saya tadi ngobrol-ngobrol sama orang-orang lama, ya, zaman-zaman jahiliyah, sterling DQ, buy, no, buy, out, buy, out, buy, out. Dan minimum buy-nya itu 2 lot, 5 lot. Spread-nya 10, satu lotnya. Itu masih bisa trading. Saya juga zaman sekarang kok 0,1 aja, cari 1 pip aja kan cepet. Dulu bayangan aja, spread 10, komisi 5. Jadi harus BEP 15 pip. Dan zaman dulu nggak ada signal. Dapat routers aja tuh satu komputer dan harus ke tim analis. Untuk buka satu berita saja. Nah, dulu itu saya hanya menentukan berita dari suku bunga atau mata berita-berita apa sekarang tuh? Ya retail sales seperti itulah. Kalau misalkan meningkat berarti buy. Ya, buy dolar misalkan gitu. Misalkan retail sales-nya naik nih di atas rata-rata. Ya, itu dapatnya bukan forex factory. Dari tim riset, ada bulletin dan di bawahnya di komputer tim riset ya. Datang ke sana begitu dapat saya sterling DQ sell 5 lot misalkan gitu. Berarti kan dolarnya menguat saat itu. Ya, saat itu kan berarti retail sales Amerika menaik, tinggal sell sterling. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketergantungan sekarang nih trader semakin mudah, semakin dimanjakan. Bahwa prosesnya itu adalah benar-benar dulu itu susah dan kita dipaksa untuk berpikir keras, ya, mencari sebuah analisa teknikal sendiri dengan mengkombinasi dari fundamental bahwa kerja kita adalah tinggal buy atau sell, kan gitu. Beda halnya dengan option, put, call. Ya. Kalau put berarti sell, call berarti buy. Ya, kebalik, put, buy, call, sell.